Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyusunnya yaitu Fahri Arja Fairuz dengan NPM 160322283. Sebelumnya izin saya mempresentasikan hasil formulasi dan evaluasi fisik sediaan kapsul ekstrak daun pinahong atau Andre Cordyfoliastin, yaitu sebagai anti diabetes. Ini untuk latar belakangnya yaitu diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik kronis yang secara klinis ditandai oleh kondisi hipoglikemia atau lonjakan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Pada pasien dengan kondisi ini umumnya itu menunjukkan gejala khas seperti rasa haus yang berlebihan, lalu frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta penurunan berat badan secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Lalu secara patofisiologis, yaitu kondisi ini berakar pada adanya gangguan sekresi insulin oleh sel beta pankreas maupun terjadinya resistensi insulin pada sel-sel tubuh, sehingga glukosa tidak dapat dimetabolis secara optimal menjadi energi. Jadi dampaknya itu hiperglikemia kronis ini memicu timbulnya stres oksidatif yang bersifat destruktif, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang, yaitu dapat menyebabkan kerusakan serius pada berbagai organ vital, sistem saraf, hingga struktur pembuluh darah. Selanjutnya yaitu pemilihan tanaman obat, di mana tanamannya itu daun binahong atau Andredera cordyfoliastin. Alasan pemilihannya itu mengandung senyawa aktif flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Mekanismenya itu untuk menghambat alfa glukosidase di usus untuk memperlambat penyerapan karbohidrat. Selanjutnya yaitu preformulasi bahan aktif dan eksipien. Untuk zat aktifnya itu ekstrak daun binahong, eksipiennya yaitu aerosil, di mana ada adsorben untuk mengeringkan ekstrak kental, lalu ada laktosa untuk bahan pengisi, amilum bahan penghancur, PVP bahan pengikat. Selanjutnya yaitu ada formulasi sediaan, di mana bentuk sediaannya itu kapsul, ukuran itu 0, dosisnya itu 250 mg ekstrak per kapsul. Variasi formulanya itu terdapat 3 variasi, F1, F2, dan F3, dengan perbedaan konsentrasi bahan pengikat atau PVP dan penghancurnya itu amilum. Selanjutnya yaitu ada metode pembuatannya. Di sini saya menggunakan granulasi basah. Pencampuran ekstrak dicampur dengan laktosa, amilum, dan aerosol. Lalu ada pembahasannya yaitu penambahan larutan PPP hingga terbentuk massa lembab. Granulasinya itu massa dilewatkan pada ayakan mes untuk membentuk granul. Pengeringannya itu granul dikeringkan dalam suhu 40-50 derajat Celcius. Pengisiannya itu granul kering dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Selanjutnya yaitu ada evaluasi fisik sediaan. Dari uji granul, organoleptik, waktu alir, sudut istirahat, dan uji pengendapan. Lalu ada uji kapsul. Uji waktu hancur syaratnya itu kurang dari 15 menit. Hasilnya itu ketiga formula memenuhi syarat, namun variasi konsentrasi mempengaruhi kecepatan hancur dan sifat alir granul. Untuk aturan pakai dan mekanisme kerjanya itu, di mana ada aturan pakai itu diminum secara oral 1-2 kali dalam sehari sesuai kebutuhan. Lalu mekanismenya itu kapsul itu hancur di saluran cerna dalam waktu singkat dan kurang dari 15 menit untuk melepaskan zat aktif sehingga segera diabsorpsi melalui dinding. Lalu ada rasionalitas formula. Pemilihan kapsul itu menutupi rasa pahit dan aroma tajam ekstrak dari daun binahong tersebut. Untuk pemilihan granulasi basa itu untuk memperbaiki sifat alir ekstrak yang higroskopis agar bobot kapsul seragam dan stabil. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang ini yaitu ekstrak daun binahong itu berhasil diformulasikan menjadi kapsul yang stabil secara fisik. Formula dengan keseimbangan kadar binder dan disintegran memberikan hasil paling optimal. Ini untuk daftar pustakanya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.